Bab 1062, Kekuatan Iblis Kuno. Runtuhnya istana itu seperti badai yang tiba-tiba terhenti, lalu seluruh kekuatannya tersebar keluar. Pria parubaya yang berdiri adalah mantan orang nomor satu yang tidak memiliki saingan di antara empat alam surgawi, Kaisar Langit Kinglin. Namun, saat ini matanya dipenuhi dengan api iblis yang kuat dan dia diselimuti oleh baju zirah hitam. Armor seperti sisik menutupi seluruh tubuhnya. Energi iblis yang mengerikan membentuk jubah di belakangnya yang bergerak tanpa angin. Di ujung jubah, bayangan iblis kuno yang mengesankan muncul. Armor tebal itu menutupi seluruh penampilannya. Hanya api iblis di matanya yang memancarkan cahaya merah. Saat istana runtuh, dia melangkah keluar. Pada saat ini, di luar istana yang runtuh, mantra laut Wang Wei yang megah menutupi langit. Runtuhnya istana terlalu cepat, sehingga Wang Wei tidak punya waktu untuk menghentikan mantranya. Ombak yang bergelombang menghantam istana yang runtuh seperti orang gila. Saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini digantikan oleh laut, dan uap air memenuhi dunia. Energi spiritual surgawi dalam jumlah yang sangat besar membanjiri area tersebut pada saat ini. Rasanya hampir bersifat jasmani dan dapat mengguncang pikiran seseorang. Mantra ini saja sudah cukup untuk menjadikan Wang Wei salah satu kultivator paling kuat saat ini. Seluruh dunia seakan tenggelam oleh amukan lautan ini. Wang Lin menghirup udara dingin. Dari apa yang dia lihat, kekuatan Wang Wei sebanding dengan King Sui jika Ji Realemnya tidak termasuk. Namun, saat lautan mengamuk tiba, pria parubaya yang mengenakan baju besi mengambil langkah dan tiba di udara. Hanya tipuan kecil. Dengan sedikit rasa haus darah dan kegilaan, pria itu mengangkat tangan kanannya dan melambai secara acak. Gas hitam dalam jumlah besar tiba-tiba keluar dari tangannya dan langsung membanjiri langit hingga menutupi laut. Laut yang diciptakan Wang Wei meledak menjadi tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana. Seolah-olah mantra Wang Wei hanyalah permainan anak-anak di hadapan pria ini. Guru, murid terlambat, wajah Wang Wei pucat saat dia mundur ratusan kaki dan tiba di samping Zhou Yi. Dia menatap pria parubaya dengan rasa sakit di matanya, tapi dia dengan cepat menekannya dan menunjukkan tatapan penuh tekad. Zhou Yi belum pulih dari melukai Master Void dan berada dalam bahaya di sini. Wang Wei melambaikan tangannya, dan Zhou Yi secara alami mengetahui maksud Wang Wei. Zhou Yi memandang Wang Lin sebelum berubah menjadi cahaya dan dimasukkan ke dalam tas Wang Wei. Di langit, setelah lautan Wang Wei hancur, jari sang peramal yang sepertinya bisa menopang langit turun. Itu dipenuhi dengan energi asal yang kuat, dan perlahan turun dari langit. Meski terlihat lambat, namun sangat cepat. Suara gemuruh bergema seolah-olah sebuah lubang sedang dibuka di langit dengan jari. Bahkan kabut hitam pun menembusnya saat menimpa pria di bawah. Suara siulan aneh bergema, tapi sebelum bisa mendekat, tangan kanan pria parubaya itu terulur. Dengan keras, jari itu mulai roboh di tengah. Seolah-olah kekuatan yang jauh lebih kuat dari jari ini telah mematahkannya menjadi dua, menyebabkan seluruh jari patah sedikit demi sedikit. Gemuruhnya sangat menggemparkan. Jari yang membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik roboh dan menghilang dalam sekejap mata. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat pria parubaya itu melangkah keluar, mantra Wang Wei dan All Seer runtuh. Namun, pria berbaju besi itu tidak berhenti dan mengambil satu langkah lagi.
Dia bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan segera tiba di hadapan iblis kuno Beilou. 8 bintang di mata kirinya bersinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan dengan santai melambaikannya ke semua ilusi yang ditimbulkan oleh bendera kecil. Kabut hitam tak berujung yang menutupi langit tiba-tiba menyusut dan mengelilingi dia dan Beilou. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga saat orang bereaksi, mereka hanya melihat kabut hitam. Gelombang gemuruh bergema di dalam kabut hitam. Kabut hitam bergejolak, dan raungan marah Beilou terdengar. Tajia, meskipun kamu telah merasuki tubuh King Lin, jika kamu tidak punya cukup waktu, kamu tidak mungkin melahap jiwa King Lin atau menampilkan seluruh kekuatan King Lin sejak saat itu. Terus, itu cukup untuk membunuh kalian semua. Suara serak dan suram keluar bersamaan dengan fluktuasi mantra. Ketika mendarat di telinga semua orang, seolah-olah tulang sedang digosok. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Mata Olsir menampakkan cahaya aneh, lalu dia tiba-tiba menyerbu ke dalam kabut hitam. Gemuruh kabut hitam semakin keras. Wang Wei mengatupkan giginya dan bergegas menuju kabut hitam juga. Ketiga pembangkit tenaga listrik ini telah memasuki kabut hitam, dan benturan mantra mereka yang mengguncang surga bergema. Ada juga fluktuasi gila-gilaan pada energi asal dan energi spiritual surgawi yang menyebar. Master Void memandang kabut hitam dengan ekspresi serius, dan pria berbaju hitam di sampingnya melakukan hal yang sama. Orang tua di atas labu itu juga ragu-ragu dan berhenti di tepi kabut hitam. Adapun Ling Tianhou, dia melihat kabut hitam dengan ekspresi suram. Wang Lin segera mundur tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak mengetahui semua yang sedang terjadi, pria berbaju sirah yang keluar dari istana adalah orang yang sama yang mengganggu panduan neternya ketika dia berada di dalam dunia botol dan memberinya kristal kuning. Ketika Wang Wei berteriak, "Guru," itu membenarkan spekulasi Wang Lin. Orang itu adalah orang terkuat di alam surgawi, Kaisar Langit King Lin. Menghubungkan semua informasi dari sebelumnya, karma dari segala sesuatu akan terungkap dengan sendirinya. Di masa lalu, Kaisar Langit King Lin terluka parah selama runtuhnya alam surgawi dan terpaksa melakukan budidaya pintu tertutup. Namun, Iblis kuno Tajia dan Iblis kuno Beilou mengambil kesempatan ini untuk menyergap King Lin. Mereka ingin mencuri tubuh King Lin untuk mengambil kultivasi dan ingatannya. Namun, King Lin sangat kuat, dan bahkan setelah terluka parah, dia masih sangat kuat. Bahkan dengan Iblis kuno dan Iblis kuno bekerja sama, mereka tidak dapat sepenuhnya mengalahkan King Lin. Akhirnya, King Lin tiba di alam surga roh surgawi, di mana pertempuran mereka mencapai puncaknya. Dalam pertempuran itu, Iblis kuno Beilou dipecah menjadi 9 bagian secara paksa. Dia tidak punya pilihan selain menjadi 9 roh iblis kuno dan menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di alam surga roh surgawi sampai dia bisa berubah. Adapun iblis kuno Tajia, dia bisa memasuki tubuh King Lin, dan dia mencoba mengambil alih. Namun, King Lin bisa sampai di lantai 9 gua ini. Saat dia duduk, dia menggunakan 99 lilin untuk melawan iblis kuno. Namun, iblis kuno Tajia juga merupakan makhluk yang kuat. Dia tiba-tiba memenuhi seluruh gua dengan energi iblis dan bahkan menyebabkan beberapa penjaga King Lin berjalan di jalan iblis. Mereka akhirnya berakhir di bawah komandonya. Adapun iblis yang tersebar di tanah roh iblis dan memiliki tubuh yang sama dengan Ling Tianhou,
Aku khawatir ada sesuatu yang lain di balik itu. Mata Wang Lin berbinar. Dengan kecerdasannya, dia langsung mendapat gambaran kasar tentang situasi di dalam gua. Saat ratusan pikiran melintas di kepala Wang Lin saat dia mundur dengan cepat, suara memekakkan telinga datang dari kabut hitam. Bersamaan dengan suara ini, kabut hitam dengan cepat menyebar keluar. Tubuh Wang Wei keluar dari kabut hitam yang meluas. Saat dia melayang di udara, dia batuk seteguk darah dan tampak putus asa. Namun, kesedihan di wajahnya dan rasa sakit di hatinya menekan segala luka. Saat Wang Wei dipaksa keluar, kabut hitam yang menyebar berkumpul dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat. Ke arah Wang Wei. Begitu cepatnya hingga langsung menembus dada Wang Wei. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari dada Wang Wei dan kemudian dia jatuh dari langit. Perubahan ini begitu mendadak sehingga menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Pria berbaju hitam itu tersentak sebelum menarik semua keserakahannya dan segera mundur. Master Void juga sama, tetapi matanya berbinar, dan saat dia mundur, dia menyerang Wang Wei yang terluka parah. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri orang ini dan menyelesaikan sedikit kebencian di hati saya. Meskipun Master Void terluka parah, dia masih berada di tahap nirvana saterer. Saat ini, dia bergerak seperti kilat dan muncul di samping Wang Wei. Dia kemudian mengangkat tangannya dan tanpa ampun menghantam kepala Wang Wei. Dia menyeringai dan berteriak, "Karena kamu berani membantu kecil itu, matilah." Saat Wang Lin mundur, dia juga melihat Wang Wei dibuang setelah terluka parah. Dia segera berhenti dan menyerang Wang Wei. Namun, dia tidak secepat Master Void, yang mendekati Wang Wei dan sudah mengangkat tangannya. Cahaya kuning muncul di tangan kanan Master Void. Tangannya berisi kekuatan puncak dari kultivator Nirvana Saterer tahap awal. Saat ini, Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir. Tungku Dewa Kuno muncul di sekelilingnya. Dia menunjuk ke arah Wang Wei dan berteriak, "Ubah posisi." Sebuah cahaya menutupi Wang Wei, dan saat tangan Master Void jatuh, dia menghilang dan digantikan oleh Wang Lin. Mata kanan Wang Lin bersinar biru saat telapak tangan Master Void turun, dan perisai cahaya biru muncul di antara keduanya. Tangan Master Void menabrak perisai. Perisai itu tenggelam dan menekan dada Wang Lin, menyebabkan dia batuk darah. Tubuhnya didorong ke belakang dan matanya menjadi merah, lalu dia tiba di samping Wang Wei yang tidak sadarkan diri. Dia meraih Wang Wei dan mundur. Saat dia melakukannya, dia merogoh pakaian Wang Wei untuk mengambil pil. Dia kemudian menghancurkan lilin di sekitar pil dan melemparkannya ke mulut Wang Wei. Bab 1063. Kata-kata King Lin sebelum dimiliki. Tuan Void menatap Wang Lin. Setelah dipaksa menahan amarahnya begitu lama, dia tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini, dia lupa bahwa dia seharusnya tidak kehilangan akal sehatnya begitu saja dengan penurunan tingkat kultivasinya dan menyerang Wang Lin. "Bajingan kecil, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini." Wang Lin dengan cepat mundur dan matanya menjadi dingin. Saat Master Void mengejar Wang Lin, kabut gelap yang dipenuhi mantra tiba-tiba meluas sekali lagi, dan kali ini Olsir diusir. Meskipun dia terlihat pucat, kondisinya tidak buruk. Saat dia bergegas keluar, kabut hitam berubah menjadi cahaya hitam yang melukai Wang Wei, dan menyerang Olsir. Mata sang peramal berbinar.
Dia menyerbu keluar dan tangan kanannya menyentuh di antara kedua alisnya. Sinar cahaya 7 warna keluar dari sela alisnya dan bertabrakan dengan cahaya hitam. Terjadi ledakan ketika cahaya 7 warna dan cahaya hitam runtuh. Olsir meminjam kekuatan ini dan mundur tanpa ragu-ragu. Perubahan mendadak ini mengguncang pikiran Master Void. Namun, itu tidak membuatnya menyerah untuk membunuh Wang Lin. Dia sebenarnya bergerak lebih cepat. Ketika lelaki tua di atas labu itu melihat bahwa bahkan Yang Maha Melihat pun dikalahkan, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tapi dia sudah terlambat. Perputaran kabut hitam mencapai puncaknya, dan gemuruh yang mengguncang bumi terus berlanjut. Kemudian erangan teredam terdengar saat Beilou tanpa ampun terlempar keluar dari kabut hitam, dan darah menyembur kemana-mana. Energi iblis di sekitar Beilou yang tersebar dengan cepat berkumpul. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Di belakangnya, kabut hitam dengan cepat berkontraksi, dan dalam sekejap, kabut itu menyusut kembali menjadi iblis kuno lapis baja. Tangan kanan iblis kuno memegang pedang hitam sepanjang 30 kaki dan bergerak maju. Dia tidak cepat, tapi dia juga tidak lambat. Pada langkah kedua, dia sudah berada di hadapan lelaki tua di atas labu itu. Orang tua di atas labu itu mengungkapkan ketakutan di matanya dan hendak mundur. Namun, saat dia hendak mundur, iblis kuno itu melangkah melewatinya dan pedang hitam itu dengan santai menyapu lelaki tua itu. Energi tajam yang tak terbayangkan menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Tanpa sempat berpikir, labu di bawah kakinya terhalang di hadapannya dan telapak tangan kanannya membentur labu tersebut. Namun, saat mantra datang dari labu tersebut, bilahnya melintas dan labu tersebut mengeluarkan suara berderak saat terbelah menjadi dua. Ketika lelaki tua itu melihat ke bawah, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya sudah terbelah dua. Bahkan jiwa asalnya tidak punya waktu untuk melarikan diri, itu dihancurkan oleh pedang itu saat masih ada di tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Iblis kuno Tajia tidak berhenti setelah dia melewati lelaki tua di atas labu itu. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba roboh. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Pria berbaju hitam dipenuhi rasa takut yang lebih besar dan melarikan diri lebih cepat. Tetesan darah menetes dari bilahnya. Iblis kuno mengungkapkan ekspresi mengerikan dan kemudian mengejar Beilou. Beilou, saat itu, aku tidak membunuhmu karena nenek moyang kita pernah satu klan, tetapi karena kamu datang mencari kematian, iblis ini hanya dapat memenuhi keinginanmu. Omong kosong. Saat itu kita sudah sepakat bahwa aku akan mengambil mayatnya dan kamu mengambil kenangannya. Jika kamu tidak membatalkan kesepakatan kita, tubuh itu akan menjadi milikku. Beilou meraung sambil mundur. Iblis kuno berarmor itu mengungkapkan senyuman mengejek saat dia memegang pedangnya dan berkata, hanya saja aku sedikit lebih cepat. Jika aku bertindak nanti, maka posisi kita akan berubah. Saat dia berbicara, dia memegang pedangnya dan menebas Bel. Oh, tunjukkan wujud roh iblismu pada iblis ini. Sebuah pedang yang sangat besar muncul di dunia, itu seperti pedang yang bisa membelah langit menjadi dua. Ketika iblis kuno ditebang, suara gemuruh terdengar. Sinar energi pedang yang panjangnya ratusan ribu kaki tiba-tiba muncul dan tanpa ampun menyapu Beilou, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Bilahnya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar sebelum mendarat di atasnya.
Energi pedang itu menembus tubuh Beilou dan mendarat di tanah. Gemuruh keras terdengar dari tanah yang runtuh saat jurang dengan kedalaman yang tidak diketahui muncul. Tubuh Beilou terbelah menjadi dua dan roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Namun, saat tubuhnya runtuh, cahaya iblis hijau terbang ke udara dan segera berubah menjadi iblis kuno setinggi 1000 kaki. Ini adalah tubuh asli Demon kuno Beilou. Begitu dia muncul, dia mundur dengan kecepatan yang mengejutkan. Iblis kuno mendengus dingin dan mengejarnya dengan pedangnya. Adapun yang lainnya, dia tidak menganggap mereka sebagai ancaman sama sekali. Selain iblis kuno, satu-satunya orang yang harus dia perhatikan adalah aura dewa kuno menjijikkan yang dia sadari ketika dia muncul. Saat dia mengejar Beilou, iblis kuno dengan dingin menatap Wang Lin di kejauhan. Wang Lin bergerak secepat yang dia bisa untuk menghindari Master Void yang seperti anjing gila, tapi kecepatannya masih terlalu lambat dibandingkan dengan Master Void. Pada saat krisis ini, Wang Lin mengeluarkan Wither Tato milik klan Tato dan meletakkannya di tubuhnya, membuat kecepatannya segera mencapai puncaknya. Pergi ke tempat istana berada. Istri saya ada di sana. Dia sudah bangun sebelum guru kerasukan, jadi dia pasti mendapat pesan. Suara Wang Wei terdengar dari belakang Wang Lin. Lukanya telah sembuh total. Setelah berbicara, dia meninggalkan Wang Lin dan menyerang Master Void. Wang Lin segera mengubah arah tanpa berhenti. Dia tiba di depan istana yang runtuh dalam sekejap, dan dengan sapuan akal sehatnya, dia menemukan Hujuan yang tidak sadarkan diri. Ketika dia mendekati Hujuan, Wang Lin mengumpulkan energi asal api di tangannya dan menunjuk ke antara alisnya tanpa ragu-ragu. Energi asal api menyapu seluruh tubuhnya dan membangunkannya. Senior, tolong cepat buka jalan untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin tidak punya waktu untuk menjelaskan dan segera mengirim pesan ke Hujuan ketika dia terbangun. Setelah Hujuan terbangun, ada sedikit kebingungan di matanya, tapi dia segera pulih. Dia bangkit dan kedua tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit. Gemuruh bergema di langit dan kemudian 6 pilar cahaya runtuh dalam jarak 100 kaki dari Hujuan. Di kejauhan, tangan kanan Wang Wei membentuk segel, menciptakan tirai air yang menjebak Master Void. Niat membunuh muncul di matanya, tapi ini jelas bukan waktunya untuk bertarung. Dia mendengus dingin dan kemudian air yang memerangkap Master Void tiba-tiba berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menyusut. Tanpa menunggu hasilnya, Wang Wei langsung muncul di samping Hujuan dan Wang Lin. Pilar cahaya menyala dan ketiganya segera menghilang. Di saat yang sama, pria berbaju hitam juga datang dengan panik. Dia menyerbu pilar cahaya dan menghilang. Tubuh Master Void dikelilingi oleh pedang air. Saat mereka menikamnya, dia mengeluarkan suara gemuruh dan badai tanah kuning muncul. Ada suara tabrakan saat dia berhasil memblokir serangan tersebut, tapi dia terbatuk-batuk darah. Hal ini membuatnya menggigil kedinginan, dan membangunkannya dari keadaan gilanya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya akan tampak luar biasa bagi orang lain. Bagaimana dia bisa kehilangan kendali atas niat membunuhnya dan menyerang pada saat krisis ini? Jika dia sedikit ceroboh, dia akan mati di sini. Mata Master Void dipenuhi ketakutan dan kepahitan. Tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerang pilar cahaya. Sedangkan untuk Olsir, dia tiba-tiba menghilang, dan tidak yang tahu kemana dia pergi. Sebelumnya,
Saya menyadari bahwa saya kehilangan kendali atas diri saya sendiri, tetapi sekarang saya yakin, saya tidak mengira penyakit hawar surga yang pertama akan tiba begitu cepat. Master Void bergegas menuju pilar cahaya dan menghilang. Iblis kuno Beilou, yang dikejar oleh iblis kuno, mengeluarkan raungan marah. Ketika dia melihat susunan transfer untuk keluar dari tempat ini telah terbuka, dia segera bergegas menuju ke sana tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mendekat, iblis kuno yang mengejarnya menunjukkan tatapan haus darah. Dia melepaskan pedang di tangannya dan tiba-tiba membuka tangannya. Iblis memangsa semua roh. Saat dia berteriak, baju besi di sekitar iblis kuno melepaskan kabut hitam yang tak terbatas, dan kabut hitam tiba-tiba memenuhi dunia sekali lagi. Kabut hitam berubah menjadi tunggangan raksasa yang berusaha melahap Beilou yang melarikan diri dengan kejam. Beilou mengeluarkan erangan yang menyedihkan sebelum tubuhnya roboh dengan keras. Separuh tubuhnya dilahap, dan separuh sisanya berubah menjadi seukuran orang biasa. Dia kemudian menghilang ke dalam susunan transfer. Kabut hitam dengan cepat menyerap separuh tubuh roh Beilou. Kemudian kabut menyelimuti Tajia dan berubah menjadi seekor naga. Ia bergegas menuju susunan transfer dan menabrak langit. Langit hancur terbuka saat dia menyerbu ke atas. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Adapun Wang Lin dan pasangan awan surgawi, ketiganya segera muncul di istana di lantai 8. Hujuan dengan cepat berkata, ketika guru berbicara kepada saya sebelumnya, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Kuil alam surgawi hujan, kristal jiwa asal, darah King Suang. Mata Wang Wei menyipit. Sebelum dia dapat berbicara, pria berbaju hitam dan Master Void datang dari barisan transfer. Pada saat yang sama, tubuh roh menyedihkan iblis kuno Beilou juga muncul. Juga, pada saat ini, tanah tempat semua orang berdiri runtuh. Saat tanah runtuh, untaian energi iblis keluar dari retakan. Ketika tanah benar-benar runtuh, naga yang dibentuk oleh energi iblis itu keluar. Ia membuka mulutnya yang bisa melahap dunia dan berusaha melahap semua orang. Saat ini, Wang Lin mengingat kembali kata-kata yang baru saja diucapkan Hujuan di benaknya. Darah King Suang, darah King Suang. Saat naga iblis tiba, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pagoda surgawi muncul. Karena tidak punya waktu untuk peduli betapa berharganya menara surgawi itu, Wang memukulnya dengan telapak tangannya, menyebabkan menara itu runtuh, dan tubuh King Suang muncul di hadapannya. Saya minta maaf. Dia diam-diam meminta maaf kepada Zhou Yi. Wang Lin memanfaatkan semua waktu yang dimilikinya saat dia menusuk jari telunjuk King Suang dan memeras setetes darah. Lalu dia segera melemparkan setetes darah itu ke naga iblis di depan mereka. Bab 1064. Identitas pria berbaju hitam. Setetes darah yang tidak signifikan ini dilemparkan oleh Wang Lin ke naga iblis gas hitam yang keluar dari tanah yang runtuh. Naga iblis membuka mulutnya, melepaskan energi dingin dalam jumlah besar, dan berusaha melahap semua orang. Namun, pada saat ini, setetes darah King Suang menyentuh untaian gas hitam yang berasal dari naga iblis. Dalam sekejap, saat semua orang tercengang, suara mendesis datang dari kabut hitam. Rasanya seperti memercikkan air ke batu bara panas. Saat suara mendesis bergema, kabut hitam tiba-tiba menghilang seolah tidak mampu menahan setetes darah surgawi ini. Tetesan darah menembus kabut hitam dan mendarat di kepala naga iblis.
Naga iblis tiba-tiba berhenti, tapi itu segera diikuti oleh raungan yang menyakitkan dan marah. Saat ia meraung, tubuh naga iblis itu berputar dan menyapu area tersebut, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang mengaduk-aduk tempat itu, semua bangunan runtuh dan seluruh lantai menjadi reruntuhan. Mata Wang Lin berbinar dan dia memeras lebih banyak darah King Xuang dan tanpa ampun membuangnya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan energi asal yang kuat di tubuhnya keluar. Darah itu segera meledak menjadi kabut darah yang melesat ke depan. Kabut darah segera menyentuh naga iblis. Setelah bersentuhan dengan darah itu lagi, naga iblis itu berjuang lebih keras lagi. Raungan terus bergema, dan tubuh naga iblis berkontraksi dengan cepat. Itu seperti angin puyuh, dan setelah semua kabut hitam menghilang, iblis kuno muncul di hadapan semua orang. Armor hitam itu sekarang ternoda oleh beberapa tetes darah. Itu melepaskan untaian gas merah yang tertinggal di sekitar iblis kuno. Tidak peduli bagaimana iblis kuno melambaikan tangannya, dia tidak bisa mengusirnya. Bahkan ketika dia mencoba untuk mengelapnya, tangannya menembusnya seolah-olah benda itu tidak ada di sana. King Lin, apakah ini rencana yang kamu buat untuk melawanku setelah bertahun-tahun melakukan rencana jahat? Jika siapapun yang menempati tubuh Anda mencoba membunuh keturunan Anda, semua mantra menjadi tidak berguna. Mantramu tidak berpengaruh dan tubuhmu tertahan oleh darah keturunanmu. Ini bukan lagi mengubah undang-undang, tapi membuat undang-undang. Kamu sangat kuat, King Lin. Iblis kuno memiliki ekspresi mengerikan saat dia menyerang Wang Lin. Iblis ini ingin melihat bagaimana darah tubuh saja bisa membuatku menyerah. Iblis kuno itu berteriak ketika tangan kanannya terulur. Pedang hitam itu tiba-tiba muncul di tangannya dan dia menebas Wang Lin. Aku tidak bisa membunuh keturunan King Lin, tapi aku bisa membunuhmu, dasar dewa kuno yang lemah. Ekspresi Wang Lin menjadi pucat. Energi pedang ini sangat besar, dan bahkan lelaki tua di labu itu pun tidak bisa menghindarinya. Pikiran Wang Lin sangat jernih ketika tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya dan dia menunjuk pria berkulit hitam yang sedang menonton dari kejauhan. Dia tidak memilih Master Void karena saat itu sedang dalam bahaya, jadi dia benar-benar harus melakukannya agar berhasil. Meskipun Master Void terluka parah, dia masih berada di tahap nirvana saterer, jadi Wang Lin tidak percaya diri. Ekspresi pria berbaju hitam berubah drastis ketika dia merasakan cahaya mengelilinginya. Energi bilahnya begitu dekat sehingga Wang Lin bahkan bisa merasakan ketajaman yang menindas yang datang darinya. Ubah posisi. Wang Lin berteriak, dan cahaya di sekitar tungku mencapai puncaknya. Pria bermata hitam itu dipenuhi ketakutan, dan saat dia akan dipindahkan, dia tidak lagi peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Tanda naga api muncul di antara alisnya dan langsung keluar, berubah menjadi naga api yang diselimuti api. Saat naga api muncul, ia mengeluarkan raungan dan mengepung pria berbaju hitam itu dalam upaya melawan kekuatan tungku dewa kuno. Akibatnya muncul kekuatan untuk menolaknya. Dengan rintangan ini, bilahnya mendekat dan melewati King Xuang. Karena hukum yang diciptakan King Lin, energi pedang tidak membahayakan King Xuang dan mendarat langsung di Wang Lin. Jika energi pedang ini mendarat, bahkan tubuh dewa kuno Wang Lin akan terbelah dua. Bagaimanapun, dia hanyalah dewa kuno bintang 5. Saat energi pedang turun, mata kanan Wang Lin bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul dan bertabrakan dengan energi pedang. Ada ledakan yang mengguncang surga,
dan retakan muncul di tengah perisai cahaya biru. Meski tidak pecah, namun rusak. Meskipun Wang Lin sudah lama tidak memilikinya, sejauh ini ia mampu menahan semua serangan. Bahkan seseorang sekuat Master Void hanya bisa mendorongnya kembali dan tidak menyebabkannya retak. Semakin banyak retakan muncul di perisai cahaya biru. Wang Lin memanfaatkan momen ini untuk mundur dengan tubuh King Xuang, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berlari, dia tidak bisa lepas dari energi pedang. Keringat dingin keluar dari dahinya, tetapi saat muncul, keringat dingin berubah menjadi kristal es karena dinginnya energi pedang. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin tidak lagi peduli untuk menyembunyikan identitasnya, dan dia meraung. 5 bintang dewa kuno di antara alisnya bersinar terang dan berputar hingga tampak seperti pusaran muncul di antara alisnya. Kekuatan dewa kuno yang kuat memenuhi tubuhnya dan bergegas ke tungku dewa kuno. Hal ini menyebabkan cahaya di sekitar tungku dewa kuno menjadi lebih terang, dan menerangi seluruh dunia. Transformasi, ubah posisi. Wang Lin meraung, suaranya bahkan menjadi sedikit serak saat mengaum. Ketika sampai ke telinga orang-orang, mereka merasa seolah-olah pikiran mereka terkoyak. Saat dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati, naga api di sekitar pria berbaju hitam itu sepertinya tidak mampu menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dari cahaya. Pria berbaju hitam dengan cepat mundur dan melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, cahaya memenuhi tubuhnya dan dia menghilang. Pada saat perisai cahaya biru sepertinya tidak dapat menahan energi pedang lagi, Wang Lin juga menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di tempat pria berbaju hitam itu berada, dan pria berbaju hitam muncul di hadapan energi pedang. Saat pria berbaju hitam muncul, matanya dipenuhi energi pedang dan energi pedang menyapu. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan kemudian terbelah menjadi 2. Namun, ketika tubuhnya hancur, jiwa asalnya melarikan diri dengan bantuan naga api. Jiwa asalnya suram dan matanya dipenuhi ketakutan. Namun bahayanya belum berakhir. Energi pedang yang menghancurkan tubuhnya ditembakkan langsung ke jiwa asalnya. Energi pedang hendak menembus jiwa asalnya. Pria berbaju hitam dengan cepat menyebarkan pesan perasaan ilahi yang penuh dengan kecemasan dan kengerian. Tuan Iblis Kuno, aku murid ketujuh yang tertinggi, Lo Ho. Saat pria berbaju hitam mengirimkan pesan, energi pedang tiba-tiba bergerak ke samping dan melewati pria berbaju hitam sebelum mengejar Wang Lin sekali lagi. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Wang Wei dan Hu Juan keduanya bergerak dan menggunakan mantra pada saat yang sama untuk menahan energi pedang yang mengejar Wang Lin. Wang Lin selamat karena keberuntungan, tapi dia mengungkapkan ekspresi ganas saat dia menatap Iblis Kuno. Iblis Kuno tajam melangkah keluar, tapi dia tidak pergi ke arah Wang Lin dan malah tiba di sebelah jiwa asal manusia berbaju hitam. Setelah meraih jiwa asal, dia melangkah keluar sekali lagi dan tiba di samping Wang Wei dan Hu Juan, yang menolak energi pedang. Saat Iblis Kuno tajam mendekat, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum. Raungan orang-orang Orde Kuno semuanya kuat, tapi, seperti mantra, mereka mengandung kemampuan yang berbeda. Meskipun auman iblis kuno tidak sekuat auman dewa kuno, itu menciptakan suara iblis yang akan menyerang pikiran. Saat dia meraung, baya. Ngan hitam raksasa dengan satu tanduk muncul di belakang iblis kuno Tajia. Bayangan raksasa ini seperti sumber dari segala iblis.
Saat Tajia meraung, bayangannya juga membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Tubuh Hujuan gemetar dan dia langsung batuk darah. Wang Wei juga batuk darah dan menjadi putus asa. Namun, dia mengatupkan giginya, meraih Hujuan, dan mundur. Tangannya membentuk segel dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya seperti orang gila. Pada saat krisis ini, Wang Wei berusaha sekuat tenaga. Pilar air muncul satu demi satu, dan dalam sekejap mata, ribuan pilar air muncul. Namun, sebelum iblis kuno Tajia, ini semua hanyalah permainan anak-anak. Dengan suara gemuruh, semua pilar air runtuh. Saat pilar air terus runtuh, Wang Wei dan Hujuan mengeluarkan lebih banyak darah, dan mereka menyerang Wang Lin. Dengan wajah pucat, tangan Hujuan dengan cepat membentuk segel, menciptakan batasan yang menyatu dengan pilar air. Namun, pilar air terus runtuh karena auman iblis kuno Tajia. Jika keduanya seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang Master Void. Dia segera batuk darah dan matanya menjadi suram. Dia dengan cepat mundur dan tangannya membentuk segel, menyebabkan butiran pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Namun, saat pasir muncul dan sebelum mereka bisa membentuk perisai, pasir itu runtuh. Semua pasir terlempar ke tubuh Master Void, melemparkannya kembali dan menyebabkan darah menyembur dari tubuhnya. Hanya Beilou yang nyaris tidak mampu menahannya. Karena dia adalah anggota Orde Kuno, dia hanya mundur. Sedangkan untuk Wang Lin, suara letupan datang dari tubuhnya di bawah kekuatan raungan iblis kuno Tajia. Dia batuk darah, tapi ekspresinya menjadi lebih ganas. Mengaum, Wang Lin juga membiarkan auman kemarahan kami dengan ekspresi galak. Ini adalah auman dewa kuno. Tubuh Wang Lin tumbuh seperti orang gila, dan pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk menyembunyikan statusnya sebagai dewa kuno. Tubuhnya tumbuh setinggi ribuan kaki, tampak seolah-olah dia bisa menopang dunia. 5 bintang dengan cepat berputar di antara alisnya dan semburan energi dewa kuno mengelilinginya. Yang lebih aneh lagi adalah tato vermilion sepertinya telah menyatu dengannya, sehingga tumbuh seiring dengan tubuh dewa kunonya. Rasanya seperti darah segar membekas di tubuh bagian atas, dan ekornya menyebar ke seluruh wajah Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tampak seperti dewa kuno dan burung vermilion. Bab 1065, 3 klan Orde Kuno bersatu kembali. Setelah berubah menjadi tubuh dewa kuno yang sebenarnya, Wang Lin meraung. Raungan itu membentuk badai yang diam-diam bertabrakan dengan auman iblis kuno. Pada saat yang sama, iblis kuno Beilou yang melarikan diri tiba-tiba berhenti, dan matanya menunjukkan jejak cahaya iblis yang gila. Saat ini, ketiga klan Orde Kuno berada di tempat yang sama. Pemandangan yang spektakuler. Aku merasa kasihan pada iblis kuno. Tubuh Beilou bersinar dan segera membesar. Tubuh iblis kuno bintang 7 tingginya ribuan kaki, hampir setinggi tubuh dewa kuno Wang Lin. Saat ini, pertempuran bukan lagi menjadi milik para penggarap, tetapi milik 3 klan Orde Kuno yang telah ada sejak zaman kuno. Setelah Beilou berubah menjadi tubuh iblis kuno, dia mengeluarkan raungan iblis kuno. Ini menciptakan kekuatan tak berwujud yang bergabung dengan raungan Wang Lin dan menyapu iblis kuno Tajia. Dia secara tak terduga adalah dewa kerajaan kuno. Iblis kuno Tajia menatap Wang Lin. Dia dengan jelas melihat jejak emas di dalam 5 bintang di antara alis Wang Lin.
Jejak emas ini berarti garis keturunan bangsawan. Raungan kemarahan dari 3 klan Orde Kuno menciptakan badai yang tak terlukiskan. Itu menyapu lantai 8 dan menyebabkan semua bangunan di sekitarnya runtuh. Bahkan langit tampak seperti akan runtuh, retakan halus muncul dan semburan gas panas memenuhi area tersebut. Iblis kuno Beilou mengambil langkah dan berteriak, "Dewa kuno, apakah kamu berani melawan iblis kuno ini bersamaku?" Tangan kanan Wang Lin mengulurkan kekosongan di hadapannya, menyebabkan keretakan besar muncul. Petir ungu keluar dari celah itu, dan dia mengeluarkan tombak pembunuh dewa sepanjang 1000 kaki. Dia meraih tombak dan berteriak, "Kenapa aku tidak berani?" Iblis kuno Beilou tertawa saat tangan kanannya juga meraih kehampaan. Sebuah bendera besar segera muncul, dan sepertinya menutupi dunia. Itu terbang langsung ke arah iblis kuno. Wang Lin mengambil langkah dan menyerang iblis kuno. Mata iblis kuno itu menunjukkan ejekan saat dia mengangkat pedang di tangannya. Energi pedang yang mengerikan muncul di belakangnya dan dia tersenyum. Dewa kuno bintang 5 dan iblis kuno bintang 7 berani melawanku. Saat dia tertawa, energi pedang yang menggetarkan surga melesat ke depan. Hanya ada 2 sinar energi pedang. Yang satu menyapu langit dan yang lainnya menyapu tepat di atas bumi. Ini mewakili langit dan bumi. Begitu mereka menyeberang, mereka akan menciptakan kekuatan penghancur. Iblis kuno Beilou melambaikan tangan kanannya dan energi iblis tak berujung datang dari bendera 1000 kaki dan menembakkan energi pedang di langit. Energi iblis keluar dari tubuhnya, dan itu adalah pemandangan yang menggemparkan untuk dilihat. Wang Lin melemparkan tombak pembunuh dewa di tangannya, dan kilat ungu memenuhi dunia. Tombak pembunuh dewa diselimuti petir ungu saat bertabrakan dengan energi pedang di tanah. Suara gemuruh tiba-tiba bergema dan gelombang kejut yang kuat menyapu area tersebut ketika energi pedang di tanah dan tombak pembunuh dewa bertabrakan. Bumi benar-benar runtuh dan tidak ada lagi lantai 9 di guanya. Hanya lantai 8 yang terhubung ke lantai 9. Bocah dewa kuno Wang Lin merasakan dampak yang tak terbayangkan selama tabrakan ini, dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Dia batuk seteguk darah dan bintang dewa kuno di antara alisnya meredup. Di langit, bendera iblis kuno bertabrakan dengan energi pedang dan dampak mengejutkan menyebar. Semakin banyak retakan muncul di langit karena dampak ini, dan cahaya merah darah menembus celah tersebut. Saat ini, rasanya langit bisa runtuh hanya dengan satu sentuhan. Wang Lin, kita harus berusaha sekuat tenaga bersamanya, jika tidak, tidak ada dari kita yang akan lolos dari gua Kaisar Langit ini. Saat iblis kuno Beilou meraung, dia mengambil langkah dan menyerang iblis kuno. Namun, tubuhnya tiba-tiba mulai mundur. Itu sangat cepat sehingga dia meninggalkan bayangan, dan dia bergegas ke langit yang retak. Namun, meskipun Demon kuno Beilou cepat, Wang Lin bahkan lebih cepat. Saat iblis kuno Beilou meraung, Wang Lin juga meraih Wang Wei dan Hu Juan sebelum menyerbu ke langit. Dia sedikit lebih cepat dari Beilou saat dia meninju langit. Langit sudah sangat rapuh, dan sekarang hancur oleh pukulan Wang Lin. Itu benar-benar retak dan langit hancur. Saat langit runtuh, magma tak berujung berjatuhan seperti hujan. Tubuh Wang Lin bergegas ke magma dan langsung menyerang. Iblis kuno mengutuk, tapi dia tidak melambat dan langsung menyerang. Master Void telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Meskipun pikirannya terpengaruh karena kedatangan awal penyakit hawar surga yang pertama,
hal itu belum pernah terjadi sebelumnya dengan jelas pada saat ini. Saat langit runtuh, dia batuk darah dan menggunakan darah yang keluar untuk mengisi magma. Dia mengabaikan suhu magma yang tinggi dan luka baru yang disebabkan oleh pertempuran antara 3 anggota klan Orde Kuno. Saat dia bergegas ke magma, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan mencari masalah bagi Wang Lin, karena dia fokus untuk melarikan diri dari tempat ini. Sepanjang perjalanan, luka-lukanya semakin parah, dan pada saat ini, tingkat kultivasinya turun dari Nirvana Saterer ke puncak Nirvana Cleanser. Perasaan tidak nyaman menyelimuti pikirannya, membuat Master Void yang dulunya kuat tampak seperti dewa yang tersesat. Ketika Wang Lin menyerbu ke lantai 7, lahar tak berujung mengalir ke wajahnya. Tubuhnya dengan cepat menyusut kembali ke tubuh biasanya. Wajahnya pucat saat dia batuk seteguk darah dan semburan rasa sakit keluar dari tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit melambat karena hal ini. Meskipun dia telah berubah menjadi tubuh dewa kuno, dia masih terluka parah oleh energi pedang itu meskipun dia memiliki tombak pembunuh dewa. Namun, jika dia tidak melakukannya, mustahil bagi Wang Wei atau Hu Juan untuk melarikan diri. Bahkan dia sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke lantai 7. Bagaimanapun, Wang Lin hanya berada di puncak tahap Nirvana Skrier. Tepat pada saat ini, Hu Juan meraih Wang Lin dan Wang Wei dan langsung terbang ke atas. Dia juga melahap satu-satunya pil hijau yang dimilikinya. Sekarang setelah dia pulih, dia dengan cepat bergerak melalui magma bersama Wang Lin dan Wang Wei. Magma terus berpindah ke tubuh Wang Lin dan sedikit mengguncang semangatnya. Dia segera mengirimkan pesan, mengatakan, "Senior, pergilah dulu. Saya menemukan roh api di sini sebelumnya dan mungkin bisa menggunakannya untuk menghentikan iblis kuno sedikit." Hu Juan mengungkapkan sedikit keraguan. Jika sebelumnya, tidak peduli betapa dia dan Wang Wei mengagumi Wang Lin, dia tidak akan ragu-ragu. Namun, Wang Lin baru saja menyelamatkan dia dan suaminya, dan ini sangat penting baginya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Wang Lin telah menyelamatkan Wang Wei dari serangan diam-diam Master Void. Kebaikan seperti ini perlu dibalas. Kamu, Hu Juan memandang Wang Wei, yang telah membantunya memblokir energi pedang dan kemudian terluka parah oleh raungan iblis kuno. Ada perjuangan di matanya. Saat ini, Wang Wei membutuhkan perawatan darurat, dan Hu Juan tidak punya waktu untuk menunggu. Senior, yakinlah. Wang Lin meninggalkan Hu Juan dan menyerbu ke dalam magma di lantai 7. Hu Juan mengatupkan giginya saat dia mengambil Wang Wei dan menghilang. Setelah Hu Juan pergi, mata Wang Lin berbinar. Dia begitu putus asa hingga membuat Wang Wei dan Hu Juan berhutang padanya. Selama mereka berdua bersyukur, bahkan jika King Lin tidak bangun, mereka akan membantu masalah si Tunan. Selain itu, perlakuan mereka terhadap Zhou Yi akan sangat berbeda karena kebaikannya. Di dalam magma, Wang Lin tanpa ampun menyerap tanpa ragu-ragu. Magma itu tampak mengalir terbalik ketika energi asal api memasuki tubuh Wang Lin seperti orang gila. Energi mengalir melalui meridiannya, menyebabkan tubuhnya yang terluka parah pulih sedikit. Wang Lin tidak berhati-hati seperti saat dia menyerap sebelumnya, saat ini dia sangat ceroboh. Burung vermilion di tubuhnya muncul di sekelilingnya, dan sebagai hasilnya, energi asal api di dalam magma melonjak ke arah mereka. Saat energi asal api melonjak menuju Wang Lin, sejumlah besar magma jatuh dari lantai 7 ke lantai 8.
Iblis kuno Beilou dan Master Void menyerbu ke dalam magma dengan iblis kuno Tajia mengejar di belakang. Pada saat ini, semua ini, bersamaan dengan Wang Lin yang dengan panik mengaduk energi asal api di magma, menyebabkan semua magma di dalam gunung berapi mulai runtuh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang magma datang dari dalam gunung berapi. Kepala naga raksasa muncul di magma. Pada saat ini, semua magma yang belum diserap Wang Lin atau jatuh ke lantai 8 mulai bergerak seolah-olah memiliki kecerdasan. Semuanya dibebankan pada naga. Dalam sekejap mata, semua magma di lantai 7 menghilang, meninggalkan naga api besar yang tak terlukiskan yang menatap semua makhluk di bawahnya. Pada saat yang sama, di ruang tak terbatas di mana setitik debu di mana tanah roh iblis berada, ada api yang menyala di cakrawala. Seekor Vermilion Bird raksasa mengeluarkan tangisan Vermilion Bird perlahan-lahan mendekat. Vermilion Bird ini memiliki kecerdasan. Tiba-tiba itu tidak menuju ke pintu masuk di Laut Roh Iblis Timur, tapi ke lokasi sebenarnya dari tanah roh iblis. Ada sejumlah besar pembudidaya di balik Vermilion Bird ini, dan di antara mereka ada 6 tetua. Keenam tetua ini semuanya mengenakan jubah merah, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang kuat. Mereka semua adalah kultivator penghancur nirwana. Menurut pencarian dengan roh sejati, disinilah orang yang telah terbangun berada, dan ini juga merupakan lokasi dari rasa bahaya yang misterius itu. Perjalanan ini mungkin sangat berbahaya, tapi meskipun aku mempertaruhkan semuanya, aku harus melindungi orang yang terbangun. Keenam tetua saling memandang dan melihat tekad di mata masing-masing. Semua anggota lain dari Vermilion Bird Divine Sect mengungkapkan tatapan penuh tekad. Pada saat yang sama, suara agung datang dari planet di atas pusaran di markas Cultivation Alliance. Tunda pertempuran dengan Alhaven. Kirim semua kekuatan ke tempat gua King Lin berada. Saat suara ini bergema, tubuh King Sui muncul di luar markas besar aliansi. Dia menatap markas besar aliansi dan Jirealem merah bersinar di matanya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.